Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam 6 hari terakhir, Israel sudah meledakkan 6.000 bom di jalur Gaza. Sudah banyak bangunan yang hancur, termasuk masjid. Korban meninggal pun sudah menyentuh angka ribuan. Mereka tidak akan berhenti hingga militan Hamas hancur tak tersisa. Israel ternyata masih berani berlaku kejam pada warga Palestina. Padahal, sudah ada salah seorang pembantai dari kalangan mereka yang diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Seperti apa azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapa yang tak sedih melihat kumpulan jamaah yang sedang melaksanakan sholat justru dibubarkan paksa? Padahal orang-orang tadi melaksanakan ibadah di kawasan Masjid Al-Aqsa yang merupakan salah satu masjid bersejarah bagi umat muslim. Aksi pembubaran yang dilakukan oleh tentara Israel itu pun menuai kecaman dari umat muslim di seluruh dunia. Itu baru satu jenis kekejaman Israel. Ternyata ada lebih sadis. Mereka pernah menembak seorang bocah Palestina yang masih berumur 3 tahun hingga meninggal. Seorang remaja juga pernah menjadi korban timah panas tentara Israel. Remaja yang masih berusia 14 tahun itu baru saja menyelesaikan makan malamnya dan hendak pergi ke rumah kakek neneknya. Sayang sekali, ia tak pernah sampai ke tujuannya. Aksi paling sadis yang pernah dilakukan Israel adalah penembakan massal penduduk Palestina di wilayah Kibia. Pembantaian ini terjadi pada 13 Oktober 1953. Saat itu, 2 unit militer dibawa untuk mengepung dan mengisolasi desa Kibia yang menjadi tempat tinggal orang-orang Palestina. Para tentara itu memaksa penduduk Palestina yang ada di sana untuk tetap tinggal di dalam rumah. Tentara Israel pun kemudian meledakkan bom. Ada sekitar 40 rumah yang hancur, sebuah masjid, dan 2 sekolah. Pasukan itu juga menembak siapa saja yang berusaha menghindar dari ledakan bom itu. Sebanyak 96 warga sipil menjadi korban. Sebagian besar di antara mereka adalah anak-anak dan wanita. Aksi pembantaian sadis itu ternyata dibawa Komando Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel yang dikenal bertangan besi dan sangat kejam pada warga Palestina saat masih berkuasa. Pasca pembantaian di Kibia, ia berkata, "Perintah telah dilaksanakan dengan sempurna. Kibia akan menjadi contoh untuk semua orang. Sebagai komandan, saya harus menimbulkan sebanyak mungkin korban jiwa dari warga Palestina." Ucapannya itu diabadikan dalam buku Israel's Border Wars 1949 hingga 1956. Ariel Sharon merupakan salah satu sosok penting di Israel. Ia lahir dengan nama Ariel Scheinerman atau Scheinerman dari keluarga Zionis pada 26 Februari 1928 di Kfar Milal. Saat masih muda, Sharon pernah mengikuti latihan sindikat militer, kemudian melanjutkan karirnya sebagai komandan infanteri Israel dalam perang meraih kemerdekaan negaranya tahun 1948 sampai 1949. Saat itu, usianya masih 20 tahun. Ia memang punya mimpi mendapatkan kedaulatan Yahudi di Israel. Sharon juga bergabung dengan anggota mafia Haganah yang tugasnya menakut-nakuti warga Palestina. Sharon telah banyak menyaksikan pelakukan wilayah dan pembantaian warga Palestina, bahkan menjadi eksekutornya sendiri. Tahun 1953 misalnya, Sharon mengajukan pendirian Komando 101 untuk melakukan operasi tingkat tinggi, termasuk menjadi penanggung jawab dalam pembantaian Kibia, dan ia menyanggupinya. Dikenal sebagai tentara yang pemberani dan punya taktik jenius, menjadikan karirnya melejit dengan mudah. Sharon dipilih menjadi pemimpin pasukan terjun payung dalam Perang Suez di tahun 1956. Ia juga berkontribusi pada kemenangan negaranya atas Mesir di tahun yang sama. Saat itu, Israel menyerang Mesir karena menutup Selat Tiran untuk industri pelayaran Israel sejak tahun 1950. Mau tak mau, Israel harus menginvasi semenanjung Sinai agar bisa membuka akses selat tersebut. Sharon juga ternyata punya andil besar dalam perang Arab-Israel di tahun 1967. Di peperangan tersebut, Sharon menjadi mayor jenderal yang memimpin divisi kendaraan tempur Israel ke-38. Atas kontribusinya, Israel berhasil memenangkan perang dan bisa menguasai semenanjung Sinai, dataran tinggi Golan, jalur Gaza, dan tepi barat, juga termasuk Yerusalem Timur. Karena memperlihatkan peran yang sangat hebat dalam bidang militer, Sharon kemudian dijuluki sebagai singa Tuhan dari Israel.
Sharon juga bekerja sama dengan orang-orang Kristen Maronit untuk memerangi faksi organisasi pembebasan Palestina di tahun 1978. Tak hanya itu, Sharon diduga mempersenjatai dan melatih milisi ekstrem Kristen Maronit untuk melakukan pembantaian. Pada September 1982, Sharon kembali terlibat dalam pembantaian Cheb Sabra dan Shatila di Lebanon yang menewaskan sekitar 20.000 orang sesuai dengan laporan majalah Time pada 21 Februari 1983. Karena aksinya, Sharon mendapat julukan tukang jagal dari Beirut. Lanjut pada tahun 2000, Ariel Sharon juga diketahui pernah mengunjungi Tempel Mount, situs suci bagi orang Yahudi di Yerusalem. Kedatangannya pun dianggap sebagai upaya Zionis untuk merebut daerah Palestina. Kunjungan Sharon ternyata memicu Perang Intifada II, yaitu perang antara Palestina dan Israel yang menewaskan 4.219 warga Palestina dan 1.024 warga Israel. Setahun setelah perang, Sharon resmi menjadi Perdana Menteri Israel yang berjanji akan menjaga keamanan negara yang dipimpinnya. Selama menjabat, ada banyak sekali kebijakan kontroversi yang dibuatnya. Salah satunya perintah membangun tembok pemisah antara Israel dan Palestina di West Bank. Sharon juga dituduh terlibat dalam pembunuhan Presiden Palestina Yasser Arafat pada 2004. Saat itu, Presiden Palestina dinyatakan meninggal karena diracun. Apalagi sejak dulu Yasser Arafat sudah menjadi target Israel. Salah satunya Israel nyaris menembak sebuah pesawat yang di dalamnya diduga ada Yasser Arafat. Padahal isinya hanya anak-anak yang terluka. Berkali-kali beliau menjadi target pembunuhan, tapi berulang kali juga bisa lolos. Sharon tak cukup menyasar warganya, tapi juga termasuk presidennya. Sosok Sharon sangatlah membekas di memori orang-orang Palestina sebagai tokoh antagonis. Khalil Al-Hayya, pemimpin Hamas di jalur Gaza, menyebut Sharon sebagai penghancur beberapa generasi Palestina. Dia juga akan terus dikenang sebagai sosok pembunuh, penghancur, dan penyebab penderitaan hebat yang dialami warga Palestina. Makanya, tak heran kalau Sharon menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Bagi rakyat Israel, Sharon mungkin dianggap sebagai seorang kesatria karena telah melakukan banyak hal bagi Israel. Sayangnya bagi warga Palestina, Sharon tak lebih dari penjahat kemanusiaan. Karena track recordnya itu, Sharon menjadi Perdana Menteri Israel yang dikutuk dunia. Siapa sangka, ia juga langsung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekejamannya terhadap warga Palestina. Sharon mengalami stroke ringan pada Desember 2005 dan harus melepaskan jabatannya. Ia digantikan oleh wakil Perdana Menterinya Ehud Olmert. Semakin hari, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, malahan pada Januari 2006 stroke yang lebih parah kembali menyerangnya. Ia pun koma selama 8 tahun. Sharon juga diketahui mengalami gagal ginjal dan kemerosotan sejumlah organ penting miliknya. Makanya sulit untuk sembuh. Akhirnya meninggal pada 2014 di usia 85 tahun. Ada yang mengatakan bahwa tubuh Sharon mengalami pembusukan. Sayangnya, selama berada di rumah sakit tidak ada foto atau video resmi yang dipublikasikan. Hanya ada instalasi seni berupa model seukuran Sharon yang terbaring koma di rumah sakit. Karya ini dibuat oleh Noam Braslavsky, seorang seniman Rusia. Instalasi ini bisa dilihat di Galeri Seni Tel Aviv. Karya seni tersebut ternyata mengobati rasa penasaran orang-orang yang ingin mengetahui kondisi salah satu pembantai warga Palestina itu. Sahabat beriman, setiap apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan nantinya. Kalau kita melakukan hal baik, otomatis Allah akan membalasnya dengan hal baik juga. Begitupun sebaliknya. Perlu diingat bahwa balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti dan bisa saja langsung kita dapatkan di dunia. Begitu juga nanti di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.